Dalam rekaman video terlihat supir mobil catering terlibat cekcok dengan seorang anggota TNI Angkatan Laut Kepala di Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor. Oknum TNI berpangkat Kopral Kepala itu memukul korban hingga hidung korban berdarah. Tidak terima, korban lantas mengejar mobil pelaku dan kembali keduanya bersitegang di jalanan. Hingga pelaku merusak kaca spion mobil catering yang dikemudikan korban. Pertikaian diduga saat oknum TNI merasa jalan kendaraannya dihalang-halangi oleh mobil catering yang dibawa oleh korban. Pasca viral, sejumlah anggota TNI Angkatan Laut bersama pelaku datang ke tempat kerja korban untuk melakukan pertemuan sekaligus klarifikasi. Usai pertemuan, pihak korban mengaku berpikir terkait langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Bapak yang bersangkutan yang terlihat di video itu juga udah merasa bahwa merasa bersalah tadi ya, dan beliau menginginkan ini ada perdamaian. Tapi karena ini sudah jadi ranah publik, sudah dilihat oleh masyarakat, jadi kita tidak serta-merta apakah iya atau lanjut. Jadi kami mohon izin untuk berpikir. Tadi saya juga sudah tanya Alvinnya seperti apa keinginannya, dia minta waktu. Sementara pihak TNI Angkatan Laut belum memberikan pernyataan ke media terkait peristiwa tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Cupriyatna, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat korban bersama temannya sedang berjalan di lokasi kejadian. Korban sempat terpisah dengan temannya karena menerima panggilan telepon di ponselnya. Tanpa disadari korban, pelaku yang menggunakan motor menghampiri korban dan langsung merampas ponsel yang dipegang korban. Korban berusaha mempertahankan ponsel yang dirampas hingga sempat terseret sebelum akhirnya terjatuh. Meski korban dan temannya berteriak minta tolong, kondisi lingkungan yang sepi, tidak ada warga yang datang menolong. Kalau kemarin pas kejadian itu memang sepi banget. Memang lagi sepi. Iya. Nangis katanya. Terus memang sering kejadian jambret atau bang? Enggak. Baru kemarin itu. Iya, baru kemarin aja. Pelaku berapa orang sih, Bu? Satu. Pakai motor. Pakai motor. Bu, habis di jambret itu si korban sempat teriak nggak sih, Bu? Kayaknya teriak dia. Kayaknya teriak cuma karena keadaan sepi ya di sini. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma. Kasusnya kini masih ditangani pihak kepolisian Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Nasib sial dialami seorang ibu. Saat sedang berjalan kaki menuju warung, tiba-tiba saja kaki kanannya terperosok ke sela-sela lubang penutup saluran air di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu sore. Karena kakinya tak bisa dikeluarkan, korban menjadi panik dan mengeluh kesakitan lantaran lubang yang menjepit kakinya tersebut cukup kecil. Tim damkar yang sudah sampai di lokasi langsung berupaya meregangkan penutup saluran air yang terbuat dari beton dengan linggis. Setelah hampir 30 menit, petugas damkar akhirnya dapat mengeluarkan kaki korban dari jepitan lubang saluran air. Dalam proses evakuasi ini, sedikitnya 4 petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Sebelumnya, korban mengaku ia tidak melihat adanya sela lubang di saluran penutup air sehingga terperosok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selama 60 menit ke depan saya Priska Papilaya yang akan menemani Anda dalam program Buletin iNews Pagi. Inilah informasi selengkapnya dalam Buletin iNews Pagi. Dalam kasus mayat dalam koper, pelaku pembunuhan dan korban sempat terekam kamera CCTV. Keduanya terlihat masuk ke sebuah kamar hotel di Bandung, Jawa Barat. Namun saat keluar hotel, hanya pelaku seorang diri membawa koper berisi jasad korban. Inilah detik-detik pelaku dan korban masuk ke dalam sebuah hotel di kawasan Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Pelaku masuk bersama korban ke dalam sebuah kamar pada Rabu pagi. Kemudian pada hari yang sama, jelang malam pelaku keluar kamar seorang diri membawa koper berwarna hitam yang ternyata berisi jasad korban. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, diduga ugal-ugalan mobil minibus menabrak sejumlah sepeda motor milik pelanggan Sate Taichan yang terparkir di bahu jalan di Jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Video rekaman detik-detik kecelakaan tersebut kini viral di media sosial dan mengundang beragam reaksi netizen. Video kamera pengawas jalan merekam sebuah mobil berwarna hitam yang melaju kencang dari arah Matraman menuju Rawamangun, Jakarta Timur. Tak lama mobil tersebut oleng dan menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Seketika motor milik para pelanggan Sate Taichan itu bertumbangan. Ironisnya, sang pengendara mobil ugal-ugalan tetap tancap gas tanpa mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peristiwa tabrak lari ini terjadi pada 30 April 2024 Selasa dini hari saat warung Sate Taichan tengah ramai pengunjung. Sekitar 7 sepeda motor milik pelanggan yang terparkir di bahu jalan mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Meski beberapa pelanggan sempat melakukan pengejaran, namun pelaku berhasil kabur. Pencurian di Bogor, Jawa Barat terus saja terjadi. Tidak tanggung-tanggung, pelaku membawa kabur 2 sepeda motor milik penghuni kontrakan yang berada di Sindang Barang Jero, Bogor, Jawa Barat. Aksi kedua pelaku pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat kedua pelaku masuk halaman depan kontrakan setelah menjebol gembok pintu gerbang kontrakan. Tidak butuh waktu lama, satu pelaku berhasil mengeluarkan motor metik yang berada di pojok tembok. Sementara satu pelaku lainnya menjebol kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T. Komplotan pelaku diduga lebih dari 2 orang ini langsung melarikan diri dengan membawa 2 motor sekaligus milik penghuni kontrakan. Posisinya si gembok itu seharusnya kan dia nggak bisa terkunci kalau nggak ada kuncinya ya. Jadi dia kelepas itu harus dalam keadaan terkunci gitu. Jadi bisa tertutup kalau kita pakai kunci, tapi posisinya tadi pagi itu gemboknya udah kebuka. Yang otomatis berarti ada yang buka paksa. Karena dia nggak akan bisa dilepas, nggak akan bisa copot tuh kalau tanpa kunci. Korban sudah melaporkan kasus pencurian motor ini kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku bisa ditangkap karena wajah pelaku terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Saat ini kasus pencurian tersebut telah ditangani oleh aparat Polsek Bogor Barat dan mengamankan barang bukti CCTV setelah menjalani olah tempat kejadian perkara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Pulau Tagulandang berdesakan naik ke kapal KRI Kakap 811 TNI Angkatan Laut untuk mengungsi ke Manado. Warga mengaku masih trauma dan takut dengan letusan susulan. Ratusan warga yang sudah menunggu di Pelabuhan Tagulandang langsung berdesakan naik ke kapal KRI Kakap 811 milik TNI Angkatan Laut begitu kapal bersandar. Para penumpang kapal ini merupakan pengungsi erupsi Gunung Ruang yang rencananya akan mengungsi ke keluarga dan kerabatnya di Manado. Salah satu pengungsi asal desa Pumpete mengaku rumah yang ditinggalinya telah hancur diterjang material debu dan batu vulkanik Gunung Ruang, sehingga mengungsi di desa Bale Humara. Namun aktivitas gunung masih tinggi sehingga ia terpaksa berangkat ke Manado. Om ini rencana mau kemana? Ke Manado, Pak. Manado. Kenapa kok sampai meninggalkan Pulau Tagulandang? Iya, karena sudah rusak, sudah tidak ada tempat hunian lagi. Terpaksa kami harus mengungsi dulu. Sejak tanggal 30 April lalu ada 699 pengungsi yang diangkut KRI Kakap. Sampai tadi malam kita sudah mengevakuasi sekitar 669 pengungsi. Itu yang dibawa KRI Kakap. Kami belum monitor yang di kapal-kapal yang lain, namun dari Angkatan Laut sudah mengevakuasi 699 pengungsi. Ratusan warga Pulau Tagulandang ini akan dibawa ke dermaga Satpol Samuel Langguyu TNI Angkatan Laut Kota Bitung. Dari Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.